Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwa ittaqullah kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa alzamahum kalimat at-taqwa, ajarkanlah kepada mereka kalimat taqwa, kalimat tauhid. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni. Taqwa berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tul buyuta min abwabillah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Datangilah rumah-rumah Allah melalui pintu-pintunya dan bertakwa kepada Allah, artinya aitarkul maksiyat, tinggalkan maksiat. Kalau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk suatu negeri, suatu bangsa beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti akan dibukakan pintu keberkahan yang datang dari langit dan keluar dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi sebaliknya, kalau penduduk suatu negeri tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, maka akibat ulah bangsa itu musibah, bencana, halak, tadmir, ujian demi ujian akan datang. Karena itu hadirin yang Jumat rahimakumullah, takwa dalam surat Al-A'raf ini artinya bertobat. Kalau kita ingin mendapat keberkahan, maka melalui kesempatan ini khatib berpesan, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin yang Jumat rahimakumullah, sekarang kita bangsa Indonesia akan bersama-sama memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, 17 Agustus 1945 dan 17 Agustus 2020. Hadirin yang Jumat rahimakumullah, sudah sepantasnya lah kita sebagai orang yang beriman untuk mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Mata sta'badtumun nas
wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Begitu sahabat Umar menanyakan tentang posisi kita sebagai orang yang beriman. Sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, Sayyidina Umar memang menyampaikan dengan nada tanya, namun sesungguhnya ia sedang mengorek keadaan kesadaran kita tentang hakikat manusia. Manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tetapi juga bebas dari segala bentuk ketindasan, penindasan, penjajahan dan sebagainya. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakikat manusia. Karena itu Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa umat ini. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengobarkan perang, mengobarkan jihad. Jadi perang atau jihad itu melawan kezaliman, bukan melawan bangsa sendiri. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, defensif, bukan perang dengan motif asal menyerang atau ofensif. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, ketika bangsa ini sedang terkoyak-koyak oleh berbagai persoalan dalam negeri sendiri, maka sebagai orang yang beriman untuk terus berjuang, karena memang hidup ini adalah perjuangan. Jadi perjuangan itu bukan milik para syuhada zaman dulu saja. Perjuangan itu bukan milik para pejuang tahun 1945 saja. Tapi perjuangan itu terus dilakukan sampai benar-benar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, ketika para pejuang telah bersungguh-sungguh melawan penjajahan, maka kesemangatan dia, keikhlasan dia, maka harus menjadi pelajaran untuk perjuangan, mengisi perjuangan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jenderal Sudirman pernah berkata, kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, kadang kita egois, terlalu memikirkan dunia sehingga lupa hakikat perjuangan sebagai manusia yang beriman. Malam begitu sibuk ngurusi dunia, siang begitu sibuk tak jelas arah hidupnya, dengan alasan sayang istri, dengan alasan sayang anak, tetapi kadang melupakan hakikat hidup bahwa perjuangan agar memperjuangkan keluarganya bersama-sama menuju surga Allah. Karena nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, itu asalnya dari surga. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, karena itu tidak perlu bersungguh-sungguh dalam hal kemaksiatan, dalam hal-hal kemungkaran, tetapi yang harus disungguh-sungguhi adalah dalam hal ketaatan. Itulah jihad yang sesungguhnya bagi orang yang beriman. Maka ketika khatib berpesan tentang takwa, intinya adalah jihad, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan Allah. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih.
akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang akan aku hadapi. Yogyakarta 17 Agustus 1948. Itulah kekuatan dari Jenderal Sudirman. Sehingga walaupun dia sakit, dia menderita sakit paru-paru, Belanda selalu mengepungnya, tetapi Masya Allah, Jenderal Sudirman sebagai orang yang beriman, sebagai insan yang tunduk kepada Allah, dia selalu menjaga toharah. Itulah kekuatan luar biasa yang menjadikan power yang tak terkalahkan. Mungkin di antara pahlawan-pahlawan yang lain. Karena Jenderal Sudirman itu tidak pernah batal wudu. Di hutan dia selalu wudu. Dikejar-kejar oleh penjajah, jaga wudu. Itulah sebagaimana malaikat itu akan menjaga kita manakala kita terus menjaga wudu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mau bertobat dan mau menyucikan diri, di antaranya dengan mendawamkan wudu, toharah, lahir dan batin. Hadirin dan Jum'ah rahimakumullah. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Inilah kata-kata yang sungguh sangat luar biasa dari Jenderal Sudirman. Menguatkan bala tentaranya, bahkan para pengkhianatnya pun kalang kabut ketika menghadapi Jenderal Sudirman. Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti ini. Mungkin kata-kata ini sangat tepat di saat zaman-zaman yang sudah terkoyak. Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti ini. Segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat. Kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot, maka akan memperoleh kesuksesan. Yogyakarta 4 Oktober 1949. Hadirin dan Jum'ah rahimakumullah. Jenderal besar Raden Sudirman, atau yang sering kita dengar Jenderal Sudirman, adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia, menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Ia secara luas harus terus dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda. Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap tahun 1916, Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa yang rajin. Ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan pada 1936, ia mulai bekerja sebagai guru, dan berawal dari kekuatan guru itulah memimpin bangsa ini. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, terlalu singkat untuk kita bicarakan tentang kepahlawanan Jenderal Sudirman. Tapi intinya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang perlu diteladani bagi kita generasi saat ini untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-75 ini, ada 3 pelajaran yang sangat kuat luar biasa. Yang pertama hadirin sidang Jumat rahimakumullah, keikhlasan. Jenderal Sudirman itu tidak butuh pujian. Jenderal Sudirman itu tidak butuh materi, bahkan ia rela tidak makan, rela tidak minum, berpuasa ia lakukan, qiyamul lail pun tidak pernah ditinggalkan. Itulah kekuatan yang luar biasa. Manakala keikhlasan seorang yang beriman, maka para malaikat selalu melindunginya. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, keikhlasan. Maka saya berpesan kepada jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah,
Manakala kita ingin menjadi orang yang sukses di atas dunia ini, maka kata kuncinya adalah keikhlasan. Dan keikhlasan dalam surat Al-Fat dinamakan orang-orang yang bertakwa. Wa alzamahum kalimat taqwa. Ajarkanlah kepada mereka kalimat takwa. Para mufasir sebagian menafsiri kalimat takwa adalah kalimat ikhlas. Yang kedua, hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, belajar dari Panglima Jenderal Sudirman adalah kebersamaan. Walaupun pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tidak sekuat pasukan Belanda, tidak sekuat pasukan orang-orang kafir, tetapi kebersamaan dalam satu iman inilah yang akan menjawab kekuatan. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, dalam surat An-Naml ayat 19, bagaimana Nabi Sulaiman yang luar biasa, dia orang kaya, dia menjadi raja, hartanya pun banyak, ilmunya pun luar biasa. Tetapi dengan kebersamaan yang ada pada dirinya ketika memimpin tentara dari jin, dari burung-burung dan dari manusia, dia pun arif. Ketika akan melewati suatu wadi Naml, Wadi Naml adalah lembah yang berisi semut, maka dia mendengar perkataan sayangnya pemimpin semut, ratu semut, Namlatun, yang berkata kepada pasukannya, yang berkata kepada teman-temannya, yang berkata kepada rakyatnya. Sayangnya ratu semut luar biasa. Dia rela diinjak-injak duluan sebelum rakyatnya diinjak-injak. Dia rela mati sebelum rakyatnya nanti menderita. Itulah kehebatan dari ratu semut. Dia berkata kepada bala tentara rakyat semut, ayyuhan namal, wahai para semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, karena sebentar lagi pasukan Nabi Sulaiman akan datang dan dia tidak akan merasakan akan menginjak-injak kita. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, mendengar ucapan ratu semut itu, maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam tersenyum dan bersyukur kepada Allah dengan doa yang sangat indah untuk mensyukuri nikmat ini. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tartuhu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Inilah doa syukur yang mestinya diabadikan oleh bangsa Indonesia untuk terus mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, itu yang kedua. Jadi kebersamaan pasukan Nabi Sulaiman, kebersamaan An-Namlatu, kebersamaan semut, ini mestinya menjadi pelajaran bagi kita tentang itibar para pejuang zaman dulu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, perlunya kesabaran. Bangsa ini dibangun oleh para syuhada, para pejuang yang sabar. Sabar ketika berkorban dengan jiwanya, dengan raganya, dengan materinya. Tidak seperti pemimpin-pemimpin yang kita lihat saat ini. Banyak sekali para pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya. Bahkan ketika membuat suatu undang-undang yang ia pikirkan bagaimana makmur dirinya. Na'udzubillah. Karena itu sidang Jum'ah rahimakumullah, nanti pada khutbah yang kedua ini, nanti kita akan mendoakan mudah-mudahan ketika bangsa ini sudah merdeka yang ke-75, terus diberi keberkahan oleh Allah dan semuanya diberi hidayah, terutama para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'il musawwiril ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwa ittaqullah kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin, sebelum kita berdoa, kita terus mengingat tentang sejarah perjuangan para pahlawan ketika mempertahankan kemerdekaan ini. Kita sekarang sudah berada di alam merdeka. 75 tahun bangsa ini merdeka. Maka kita berharap akan amanat dari para pemimpin negeri ini agar semakin kuat seperti para pejuang dalam mempertahankan bangsa ini. Bagi kita sebagai bangsa Indonesia, bagi rakyat jelata, teruslah bersungguh-sungguh dalam mengisi kemerdekaan ini. Dengan ilmu yang setinggi-tingginya bagi para pelajar dan mahasiswa. Dengan bekerja yang ikhlas untuk para pegawai, untuk para pekerja. Dengan kesabaran yang luar biasa, para ibu-ibu rumah tangga yang terus akan mengantarkan suami dan anak-anak tercinta untuk membangun negeri ini. Teruslah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat, teruslah memohon kepada Allah agar nanti pada syafaat uzma kita dikumpulkan di surganya. Min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana ita li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna anta khairur rasikin. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami. Lembutkanlah hati daripada pejuang-pejuang kami. Lembutkanlah hati para pemimpin-pemimpin kami. Lembutkanlah hati bangsa ini ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami ya Allah. Wahdina subulas salam, tunjukilah kami ke dalam jalan yang selamat. Wa najjina minadz zulumati lan nur, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Wa janibnal fawahisha ma zahara laha wa ma batan, jauhkanlah dosa maksiat kesalahan baik yang nampak atau tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina, ya Allah berilah keberkahan pada pendengaran kami, wa absarina penglihatan kami, wa qulubina hati kami ya Allah. Wa abaina wa ummahatina, berilah keberkahan pada ayah dan ibu kami ya Allah. Kalau hari ini ayah dan ibu kami sudah tiada, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Kalau hari ini ayah dan ibu kami sedang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyashfiaka. Ya Allah, berilah keberkahan untuk pasangan-pasangan kami fi azwajina wa dzurriyyatina, berilah keberkahan pada anak keturunan kami. Wa jama'ana, berilah keberkahan untuk jamaah kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terimalah tobat kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat dan Maha penyayang. La ilaha illallahul halimul karim, nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika
wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birrin wasalamata min kulli ismin la tatali dzamban illa ghafartah wala hamman illa faradtah wala hajatan ya laqaritun illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tartuhu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.